Udah pernah ada yang nolak belum sih? Menolak hubungan seks? Oke. Di antara kita mau boro-boro nih nolak. Dia kayaknya semua momen dimanfaatkan nih, gawat nih. Nambah ada Mbak Joya. Kalau nolak kagak ada Mbak Joya. Halo Moms and Dad, ketemu lagi bersama saya Zoya Amirin di Orami Boba, bobok bareng. Kali ini siapa ya teman bobo barengnya? Ceria banget nih, kayaknya sebelah gue udah kayak bunga-bunga di Padang. Saya pengen Permatasari, selalu ceria setiap saat. Iya loh, bayangin ya, aku pertama kali ketemu seorang Femi Permatasari itu 8 tahun lalu. Dan bentukannya masih ceria kayak begini, kayak nggak berubah. Dia boneka porselen, dia ada apa nih? Kayaknya mesti dicari tahu kehidupan seksnya, kayaknya sukses sekali. Nikmat sekali ya. Kayaknya nikmat sekali. Bayangin 8 tahun lalu tuh acara seksofon gitu, saya lagi interview dia, makanya pas tadi gini, aduh Orami ada WhatsApp kan dari Orami, siapa nih Femi Permatasari, dia masih inget gue gak ya? Oke Fem, ini pernikahan kedua gitu ya. Apa pembelajaran terbesar lo dari pernikahan yang pertama dan yang sekarang? Udah pasti kan kita manusia tidak ada yang sempurna nih Mbak Joya. Saya pasti tahulah kekurangan saya di pernikahan pertama apa gitu kan. Memang pernikahan itu sampai adanya divorce pasti nomor satu alasannya, reasonnya tuh tidak ada kecocokan. Udah pasti itu. Tetapi pasti ada alasan-alasannya lagi. Kenapa pernikahan tidak ada kecocokan? Karena ada ABCD-nya kan gitu. Kalau nggak mungkin dong bisa terjadi perceraian gitu. Nah jadi saya itu saya tidak mau bilang siapa yang salah dalam hal perceraian. Yang udah pasti saya harus refleksi diri ya gitu. Jadi yang pertama kekurangan mungkin saya yang terlalu over galaknya atau apanya. Masa sih galak? Kira-kira gitu. Lajang doang. Jadi maksudnya gini ya, ada beberapa yang saya harus rubah dari yang pernikahan pertama. Jadi Femi pengen yang pernikahan kedua ini, yang kedua sampai terakhir, saya tidak mau ada lagi amit-amit divorce, tidak ada mau lagi perpisahan apapun gitu ya. Gitu. Pembelajaran terbesar di urusan kehidupan seks kan ini dua-duanya adalah pernikahan keduanya Alfon dan pernikahan keduanya Femi juga kan. Kira-kira pembelajaran kalian tentang seksualitas tuh apa sih gitu dari yang pertama sampai yang sekarang? Mungkin saya sama Alfon sama kali ya. Gini kita sekarang berdua udah nikah pun jadi kayak masih pacaran. Kan namanya orang pacaran. Abis kalian diniatin sih mau pacaran aja nggak mau punya anak udah diniatin. Benar. Nah saya tuh jadi sama Alfon tuh ya kan pacaran kan, kalau orang pacaran kan beda dong, kayak romantis. Nah ini udah mereka pun jadi kayak tetap pacarannya romantis terus masalah. Pacarannya berapa lama memang? 3 bulan. Curang. Ini mah pacarannya sambil nikah nih. Iya itu dia makanya Mbak. Jadi pacaran yang real nih setelah pernikahan ini nih, real pacaran nih gitu loh. Jadi ya pokoknya kita berdua kalau masalah seks, karena anggap ini kita pacaran, kita memang kita sama-sama romantis kali ya. Kalau sama yang dulu kan nggak romantis. Nah saya romantis, Alfon romantis, plek deh sama gitu. Oh gitu. Alfon merasa diri romantis karena banyak cowok yang nggak mau loh ngaku kalau wah enggak lah gue nggak romantis, diri gue gini-gini kan suka banyak yang gitu tuh Fon. Saya mah santai orangnya. Dia mah cuek santai lah gitu. Jadi fun lah, dia fun banget. Fun lah. Jadi tuh kalau namanya apalagi hubungan seks ya, mungkin nggak kalau kita lagi berdua lagi berantem gitu, mau hubungan seks nggak mungkin lah, ya kan? Ya kan siapa tahu ada yang, siapa tahu ya, misalnya makin Alfon marah, makin galak, Feminya makin nafsu, ini nggak tahu ya, mana tahu kita. Cuman kayaknya nggak nafsu dong. Dianya nggak nafsu, aku juga nggak nafsu. Oh gitu. Ini bagus lah, kan ada yang sampai sengaja berantem supaya bisa nafsunya lebih tinggi katanya kalau berantem. Ya ampun, gue malah ngeri sih sebenarnya, BDSM bukan. Jadi kalau misalnya kita berdua ya, saya lebih cenderung ya udah kita bawa fun aja. Jadi hubungan seksnya juga jadi lebih mantap gitu. Mantapnya kayak apa? Mantapnya mantap. Oke, kita harus tanya lebih dalam kayaknya soal mantapnya itu. Lebih sering siapa nih yang inisiatif seks nih? Nah, coba. Silakan dijawab. Buang-buang bola sih. Lebih sih kita tuh berdua sering lucu-lucuan sih ya, lagi nonton TV aja saya juga bisa kadang buka baju dia gitu loh. Ngapain nonton TV buka baju? Emang dia kepanasan ya? Mau saya kipasin maksudnya. Saya orangnya iseng. Saya orang yang banyak
idea. Saya orang yang rada kocak, saya akuin diri saya gitu ya. Terus orang yang apa ya, romantis gitu kan. Jadi yang terus suka yang lucu-lucu lain daripada yang lain. Itulah Femi gitu lah ya. Jadi susah nih menjelaskan di sini. Nanti bisikin aja lagi deh biar pada ngiri semua sama aku. Kalau misalnya udah berapa lama nih nikah nih? Jadi 1 tahun lebih ya? Setahun lebih. Setahun lebih ya, udah lumayan lah punya percobaan. Udah pernah ada yang nolak belum sih? Menolak hubungan seks? Oke. Di antara kita mau boro-boro nih nolak. Dia kayaknya semua momen dimanfaatkan, gawat nih. Nambah ada Mbak Joya. Kalau nolak kagak ada Mbak Joya. Nah, justru oke, kalau gitu keren nih kalau nambah. Kan banyak orang yang langsung nge-label pasangannya nih ya. Ini sekaligus pembelajaran. Banyak orang suka nge-label hypersex gitu kan ya. Terus udah gitu wah terlalu banyak bergairah nih gitu ya segala macam. Nah, buat Femi dan Alfon, pernah nggak misalnya Femi minta terlalu banyak atau Alfon minta terlalu banyak sampai berasa kayak aduh hiperseks banget sih? Masa gitu. sampai bete lah gitu kan, karena ada yang seperti itu kan. Minta terus nih gitu, nggak mau berhenti nih gitu. Hiperseks, jangan-jangan kamu sayang gitu. Pernah nggak melabel itu? Alfon nge-label Femi hiperseks ya. Alfon, kamu tega banget sih. Ya, tapi itu dengan dia umur 44 itu masih hits begini loh, jangan dia label loh. Nanti dia ilfeel. Tapi memang itu jadi bercandaan kita sih, bukan yang bikin jadi kayak gedek ke perasaan, bukan, malah dia mah seneng, happy lah gitu loh. Saya bawa lucu aja. Dia cuma bilang Mbak Joya, dia bilang selama seumur hidup dia sampai terakhir umur 40 tahun ya ketemu Femi kan dia 40 tahun itu seks dan sebagainya hanya baru kali ini dia menemukan wanita yang tepat untuk segala sesuatunya. Sekali. Tahu kan kenapa mereka yang jadi tamu? Gitu. Kenapa Fon? Boleh kepo? Aduh aku kepo banget kalau yang kayak begini. Kenapa kamu ngerasa bahwa berarti Femi itu adalah secara seksual compatibility-nya lebih tinggi dibandingkan ya, bukannya mau jelek-jelekin yang pasangan sebelumnya ya gitu. Ini enggak. Ini adalah pembelajaran gitu. Jadi saya pengen tahu apa yang tadinya tidak dirasakan oleh Alfon dan sekarang ditemukan gitu ya. Jadi Femi boleh GR saat ini ya gitu. Gimana Fon? Jadi mungkin kalau seks itu kalau buat saya adalah bonus, tapi paling utama adalah hubungan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, komunikasi kita lancar, baik, itu otomatis hubungan seks kita jadi lebih meningkat, lebih baik kalau buat saya gitu loh. Jadi hubungan seks itu buat saya bonus, karena hubungan kita nih komunikasi kita baik gitu. Harmonis. Jadi seks itu plus hubungan yang harmonis, melakukan seks itu jadi tambah menyenangkan. Nah, gitu loh. Seperti itu sih. Ini pembelajaran paling bagus ya. Salah satu pembelajarannya juga saya pernah dapat dari Barry McCarthy. Jadi kalau misalnya ada yang suka rajin baca gitu, ini ada salah satu seksolog gitu, cukup beken di Amerika namanya Barry McCarthy. Dia adalah profesor di salah satu seks institute. Dan dia bilang gini, dia pernah bilang sama saya waktu itu di salah satu kuliah gitu ya. Karena kan saya penasaran, saya bilang, loh Prof, kalau misalnya seorang individu itu seksnya di ranjangnya udah oke, harusnya di luar ranjang juga oke. Terus dia bilang enggak, kamu salah Zoya. Sebenarnya ya gaya orang berelasi di atas ranjang dan di luar ranjang itu dua hal yang berbeda. Jadi bener tuh katanya Alfon tadi, yang seks itu bonus gitu. Karena orang kan suka terokupasi banget sama seks. Wah kalau seksnya enak, di luar ranjangnya sembarangan kelakuannya ya kan. Terus yaudah kita terima-terima aja, soalnya misalnya gimana sih enak sih di ranjangnya ya kan. Padahal itu harusnya bonus gitu. Jadi kalau di luar ranjangnya oke, nah dibawa tuh ke atas ranjang. Jadi relationship-nya jadi sama. Kadang-kadang orang suka berpikir ya kalau dia enak di ranjang udah pasti di luar, ya kita kan nggak tahu lah ya yang kayak gitu-gitu tuh mungkin aja ada. So this is a very pembelajaran yang bagus banget. Nah pasti pengalaman juga sudah panjang kali lebar ya mereka berdua ya. 40 tahun. Panjang kali lebar kali tinggi. Beda nggak seks waktu lagi usia 20-an sama sekarang nih usia 40-an? Waktu lagi awal pernikahan kan sekarang aja kayak begini ya, sekarang aja kayak begini ya, mom and dad ya. Pasti kan mereka mom and dad pada kepo, seperti juga saya kepo.
kebayang nggak sih mereka dulu waktu masih mudanya kayak gimana ya seksnya? Heboh banget nggak lah kayak yang di mana aja kapan aja gitu atau gimana tuh waktu lagi jangan yang salah. pertama? Yang pertama saya pasangannya siapa, dia pasangannya siapa, Mbak Joya ya kan? Iya. Kecuali mungkin kalau dari awal pernikahan pasangan saya Alphonse dan Alphonse pasangannya Femi, dari awal pernikahan wah udah deh ini kayak anak 12 kalinya gitu loh. Wah bisa bikin Masa? klub bola kayaknya. Bikin klub bola kayaknya gitu kan. Tapi ini karena kan kebetulan pasangan kita masing-masing pasangan yang beda gitu. Maksudnya karakternya beda ya. Kalau Femi mungkin yang harmonis, dianya yang kaku gitu kan. Nah, terus juga banyak hal yang membedakan lah gitu. Kita nggak terlalu romantis, nggak terlalu hubungannya nggak terlalu sejalan gitu kan ya. Dalam hal apapun juga jadinya kan susah untuk biarpun kita masih muda nih Mbak Joya, masih menggebu-gebuin namanya seks masih muda ya, tahu sendiri gitu kan. Tapi kalau dapat pasangannya tidak klik sama kita juga kan nggak berjalan juga gitu loh, biarpun dengan kondisi libido kita yang masih heboh itu kan gitu. Iya padahal dong, pasti gitu. lagi gres-gresnya gitu kan, ini 40-an aja begini. Gue gak kebayang nih mereka 25, 30-an kayak heboh banget nih pasti. Sayangnya lagi 20-an gak berdua sih ketemunya gitu kan. Nah, ini bagus banget nih kan, banyak orang suka berpikir bahwa ya masih muda udah pasti bakal heboh, bakal begini. Nggak bisa, bener-bener kalau sexual compatibility gitu itu bukan masalah buka baju nafsu, that's it. Betul. Ya, setuju banget. Ya, pembelajarannya. Jadi ternyata kecocokan kepribadian itu mempengaruhi kenikmatan hubungan seksual, ya nggak sih? Sekarang gini, Mbak Joya, kalau gue walpon. sekarang gini, kalau kita hubungannya enak Mbak Joya, harmonis, romantis, pengen tiap hari kan gitu, sehari bisa 5 kali ya. Sekarang kalau hubungannya aja udah ada gap gitu, gedek-gedekan, terus ada berasa kaku-kakuan. Umur berapa juga? Umur ya baru, kan aku baru married umur 22 tahun ya. Ya juga istilahnya udah bagus, masih bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali istilahnya kalau misalnya hubungan seperti itu. Tapi kalau hubungan kayak saya sekarang sama Alphon yang sangat semuanya klik gitu kan ya Mbak gitu, sehari 10 kali juga hajar gitu. Sampai dipikir gue mau jalan-jalan, mau senang-senang, mau kencan terus gitu kan ya. Menjadi orang susah deh biarin deh. Nah ini penting nih Mam and Dad ya, karena banyak orang masih berpikir wah usia muda otomatis bisa begini. Kalau seks senatural itu gue nggak jadi seksolog juga sih gitu ya. Kalau misalnya seks semudah itu gitu ya, main apa namanya begitu nikah masih muda dan segala macam semuanya oke, nggak bisa. Jadi buat mereka-mereka yang masih ngerasa wah nanti dalam relationship kalau misalnya apa namanya aku dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan kehidupan pernikahan itu aku harus ini deh udah jalanin aja sementara ada seksnya udah oke, padahal belum tentu seksnya juga bisa enak. Betul, gitu ya, karena relationshipnya karena nggak cocok pribadinya gitu. Jadi bener-bener harus cari deh kecocokan pribadinya. Walaupun mereka nih agak-agak gambling menurut gue, 4 bulan, 3 bulan baru ketemu langsung nikah. Wow gitu. Bener Mbak. Tapi gimana tuh kehidupan pernikahannya nih? Wah kayak pacaran dia loh. Sama aja kayak pacaran. Sama aja kayak pacaran sih. Seru-seru aja ya. Seru. Gini loh Mbak, saya sampai berpikir apa kita berdua bekas reinkarnasi orang anak kembar kali dulu. Tahu nggak kenapa Mbak? Twin flame. Iya, semuanya sama. Masa selera makan saya dulu sama mantan juga kan selera makannya udah beda jauh gitu kan. Ini mah semuanya sama makan ya. Terus selera kayak kita mau jalan-jalan ke luar negeri, misalnya destinationnya kita mau kemana gitu kan ya. Bisa satu otak, bisa satu kata. Ini, kok bisa sama sih gitu. Jadi terus pakaian juga dia kan memang saya pakaian saya yang atur semua gitu ya, karena saya memang jadi outfit ini dia yang ngatur ya. Sudah gua duga, gua baru mau ngelirik langsung Alphon menjawab ya saudara-saudara. Like I know, dia pasti maunya matching juga dong di depan kamera. Jadi semuanya cocok gitu ya Mbak. Terus kayak misalnya pas saya pindah ke rumah dia, saya kan berubah total rumah dia gitu, karena saya nggak mau berbobo mantan, dan kebetulan bagi saya rumahnya dia dulu kayaknya jelek sekali ya gitu loh, karena selera ya. Nah saya total ganti, robah semuanya, isi semuanya deh, furniture semuanya saya buang yang lama gitu. Nah dia cocok dengan, dia bilang aduh gitu, rumah saya dulu perasaan kayak gudang ya, kok sekarang jadi mewah banget gitu kan. Jadi semua juga tergantung penataan ya Mbak gitu loh.
Jadi ya karena saya hobi kan ngedekor rumah gitu. Jadi ya dari situ aja juga udah klik semuanya, klik, nggak ada yang ini gitu. Aku tuh sebenarnya jarang banget ribut, bingung juga sih gitu. Nah, ini udah banyak banget pembelajarannya, gue sampai bingung nih mau gimana nih. Jadi gini, first of all, banyak orang ya, soalnya thank you banget loh Fem untuk Femi dan Alfon untuk bilang kayak begini, karena gini masih banyak orang di luar sana, terutama mungkin ya ini memang khusus untuk pasutri ya, tapi buat mereka-mereka yang belum menikah gitu, ini juga adalah pembelajaran bagus. Kayak misalnya banyak orang bilang gini, gue kan opposite attract, jadi gue makin beda, gue makin oke. Enggak ya, menurut teori dari Lee, sebenarnya orang itu harus mencari banyak kesamaan. Tuh. Jadi semakin banyak similarity, itu akan semakin mendekatkan hubungan kalian dibandingkan yang banyak bedanya. Kalau banyak bedanya, perjuangan kalian lebih susah loh sebenarnya. Bener sekali. Kalau misalnya itu lebih smooth, lihat aja mereka berdua kayak begini. Untung yang satu mau nurut disuruh pakai baju apa aja ya, yang penting matching. Yang gue menarik juga adalah gini, kan ini adalah nggak mungkin kalian bisa langsung cocok begini juga, meskipun like set gitu ya. Iya, betul. Nah, gimana ngomongin seksnya? Apakah waktu lagi malam pertama mungkin atau sebelum malam pertama itu melakukan evaluasi kayak kita mau coba-coba sex toys nggak? Kita mau coba ini nggak? Mau coba cosplay nggak? Aku mau jadi Maleficent atau I don't know. Ya nggak, Femi gitu loh. Gimana tuh percobaan-percobaan itu? Percobaan saya jadi suster, dia jadi dokter kayaknya. Saya jadi pasien, jadi dokter. Gue tuh nggak bayangin kalau mereka berdua tuh ngapain, satu jadi bosnya gitu ya, satu jadi sekretarisnya atau bosnya dia kan dominatrix ya, sekretarisnya Alfon gitu ya. Itu office boy-nya dia, office boy-nya. Office boy nakal. Office boy, maaf ibu bos, saya terpaksa masuk ruangan gitu, terus langsung diberantakin. Gue udah bayangin mereka begitu heboh gitu ya. Gimana nih kalian bisa sampai secocok ini di ranjang, ngomongin apapun cocok dan segala macam. Gimana penyesuaian awalnya soal seks? Kalau ngebahas seks sih nggak terlalu kita bahas ya. Iya. Cuma banyak dilakuin kayaknya Ya, dibanding dibahas. teorinya kurang, prakteknya yang lebih. Prakteknya aja. Banyak kan prakteknya. Terus kayak misalnya pernah ngomongin nggak, misalnya kita coba sex toys yuk gitu, atau coba kayak role play apa gitu, kayak tadi dokter-dokteran atau apa, tematik gitu. Waduh, belum sih itu. Mungkin tapi good idea. Udah waduh dulu sih Pak. Good idea. Nanti mungkin mau dicoba. Gue langsung inspirasi. Inspirasi tuh. Tapi kayak misalnya contoh ya, kayak kita kemarin ke Belanda nih, kan di Belanda tahu ada Red District kan, Red light area. Red light kan. Nah terus jadi kita kesana berdua seneng nih, terus nonton lagi kan yang kita bayar ya pertunjukannya itu gitu ya, kita seru deh gitu loh. Kita Lu berdua nonton yang mana pertunjukan, yang live atau yang voyeur gitu? yang voyeur juga main live dong. Kan voyeur kan lucu-lucuan kan, Iya, orang pakai koin kan. harus kan? kan? Itu lucu lah itu. Nah, itu udah, tapi sama yang kita bayar tiket yang cukup mahal itu gitu, kita nonton kan. Kita berdua keluar dari sana, kerenan kita yang main. Mending kita nonton kita sendiri berdua Iya, kayaknya ya. makanya mendingan mereka bayar kita, kata Alfon. Sombong apa? Enggak, soalnya waktu itu udah rada berumur dia, udah 50 ke atas kayaknya main. Enggak, itu yang pakai ngintip, kalau itu mah masih muda. Yang voyeur, pakai yang tiket, voyeur. yang pakai tiket Iya. Dia muda. pakai tuker berarti nggak tertarik Iya, ya. makanya dia Biasa konsen, aja. yang konsen. Tapi salah satu dari kalian ada punya fetish nggak sih? Maksudnya? Fetish tuh kayak keterangsangan sama benda-benda non seksual atau bagian tubuh non seksual, kayak misalnya fetish sama kaki, sepatu, baju Nggak tertentu, ada. Enggak ya. nafsu gitu. Nggak ada sih. Udahlah, kalau dia masuk, kalau pas lagi ngeliat Femi di kamar mandi atau lagi mau ganti baju, mau pergi langsung tuh dia. Sini jangan ganti baju lu, sini. Curang nih, masih gampangan nih, Kita tanya 2 tahun lagi, oke?